Selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like and comment. Untuk perkembangan channel ini. Tanpa basa-basi. Langsung saja. Let's go. Kabar tentang seorang bayi yang disebut sebagai titisan leluhur telah menyebar jauh melampaui batas Bali. Berawal dari desas-desus di perkampungan suci dekat Gunung Agung, berita itu menyeberang lautan hingga terdengar ke India, Jerman, dan Amerika. Orang-orang yang haus akan ketenangan jiwa merasa terpanggil untuk datang, seolah ada daya gaib yang memanggil mereka ke tanah dewata. Jalan menuju perkampungan suci itu dipenuhi barisan manusia. Mereka datang dengan pakaian adat, jubah putih, hingga jas sederhana, mencerminkan keberagaman bangsa. Wajah-wajah itu menunjukkan rasa penasaran sekaligus kerinduan akan sesuatu yang sulit dijelaskan. Mereka percaya bayi ini bukan sekadar manusia, melainkan utusan leluhur untuk membawa pesan kesucian bagi dunia. Dari India, rombongan umat berjalan dengan langkah penuh hormat, membawa bunga teratai putih yang melambangkan kemurnian hati. Mereka yakin, hanya jiwa bersih yang bisa menerima ajaran suci. Aroma bunga bercampur dengan dupa Bali, menciptakan suasana mistis yang membuat siapapun merasa berada di antara dunia nyata dan alam spiritual. Dari Jerman, para pencari kebenaran datang dengan lonceng perak kecil di tangan. Mereka percaya bunyi lonceng itu bisa membuka jalan menuju ketentraman batin. Setiap dentang terdengar lembut, seolah menyatu dengan gemuruh jauh di perut Gunung Agung. Dentingan itu menandai tekad mereka untuk melepaskan keserakahan dan menyambut kesucian. Dari Amerika, ratusan orang hadir membawa kitab doa dan lilin-lilin bercahaya. Nyala api yang bergoyang diterpa angin sore menciptakan cahaya berkilau di antara wajah-wajah penuh harap. Mereka berdoa dalam bahasa masing-masing, tetapi maknanya satu, mencari kedamaian dan membebaskan diri dari kegelisahan dunia modern. Balai Agung di tengah desa suci menjadi pusat perhatian. Bangunan itu dihiasi ukiran emas, kain poleng hitam putih, dan janur kuning yang melambai tertiup angin. Di halaman, masyarakat Bali sudah bersiap menyambut tamu dari seluruh penjuru dunia dengan penuh keramahan. Dentuman gamelan terdengar perlahan, membuat suasana semakin hikmat. Ketua adat desa, seorang pria tua berwajah teduh, berdiri di gerbang Balai Agung. Dengan pakaian serba putih dan udeng di kepalanya, ia menyambut setiap rombongan dengan senyum damai. Suaranya dalam ketika ia berkata, "Selamat datang, wahai saudara dari jauh. Kalian datang bukan untuk melihat keajaiban, melainkan untuk menyaksikan kebenaran." Ribuan orang mulai memasuki pelataran Balai Agung. Beberapa meneteskan air mata tanpa tahu alasan pastinya. Ada yang merasa beban hidupnya perlahan luruh. Ada pula yang tiba-tiba merasa ringan seakan jiwa mereka disucikan hanya dengan berada di tempat itu. Angin gunung bertiup lembut, membawa aroma dupa yang membumbung ke langit senja. Kabut tipis menuruni lereng Gunung Agung, menyelimuti desa suci dengan cahaya keemasan. Semua orang merasakan sesuatu yang tidak biasa, seolah alam pun ikut menyiapkan diri menyambut peristiwa agung. Di tengah keramaian yang penuh harap itu, suara gamelan berhenti mendadak. Hening menyelimuti ribuan umat. Semua mata tertuju ke dalam Balai Agung, di mana kabarnya bayi titisan leluhur sedang menunggu. Detik itu, seluruh dunia seolah berhenti berputar. Ketika kesunyian meresap di Balai Agung, perlahan tirai kain putih yang menutup ruangan dalam terbuka. Aroma bunga Kamboja bercampur dupa semakin kuat, memenuhi setiap sudut. Ribuan orang menahan napas. Pandangan mereka tertuju pada sebuah meja kayu cendana yang berdiri megah di tengah ruangan. Di atas meja itu terletak keranjang bayi berwarna emas, berkilau seolah dipoles oleh cahaya matahari pagi. Kilau emas itu tidak menyilaukan, melainkan menenangkan mata, seakan mengalirkan energi damai ke dalam hati orang yang memandangnya. Sesaji berupa buah, bunga, dan air suci tertata rapi di sekelilingnya, menciptakan lingkaran sakral yang penuh makna. Dua payung adat Bali berwarna putih dan kuning berdiri di sisi kanan dan kiri meja. Payung itu melambangkan keseimbangan antara dunia roh dan dunia manusia. Gemerlap hiasan janur yang tergantung di payung tersebut bergoyang lembut, seakan ikut menyambut kehadiran titisan leluhur yang sedang beristirahat di dalam keranjang emas. Bayi itu terbaring dengan wajah bercahaya. Kulitnya halus bagaikan cahaya purnama, matanya terpejam tenang, dan bibir mungilnya tersenyum samar. Kehadirannya membuat ribuan orang yang menatap merasa dadanya lapang. Ada yang tanpa sadar berlutut, ada yang menggenggam tangan pasangannya erat-erat, seakan takut kehilangan momen sakral ini. Ketua adat melangkah ke depan dengan langkah perlahan.
Dengan suara berat namun penuh kelembutan, ia berkata, "Inilah titipan leluhur. Jangan kalian pandang sebagai bayi biasa. Ia adalah cahaya, pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan hati yang murni." Kata-katanya menggema ke seluruh ruangan, membuat suasana semakin hikmat. Orang-orang dari India menundukkan kepala sambil merapalkan doa. Umat Jerman membunyikan lonceng perak dengan ritme teratur, menambah nuansa sakral. Rombongan dari Amerika menyalakan lilin-lilin kecil yang cahayanya memantul di dinding Balai Agung. Semua persembahan itu berpadu, menciptakan harmoni yang seolah berasal dari langit. Tiba-tiba, angin lembut bertiup dari arah Gunung Agung, menerobos masuk ke Balai Agung. Api lilin bergoyang, kain putih di dinding berkibar, dan suara gamelan kembali berbunyi pelan tanpa ada yang memainkannya. Seolah alam semesta sendiri ikut menjaga dan memuliakan bayi dalam keranjang emas itu. Seorang wanita dari Jerman meneteskan air mata sambil berbisik, "Aku sudah mencari kedamaian di banyak tempat, tapi baru di sini aku menemukannya." Sementara itu, seorang pria India menatap bayi itu dengan penuh keyakinan, seolah telah menemukan jawaban dari doa-doanya selama bertahun-tahun. Bayi itu masih terdiam, namun senyumnya semakin jelas. Senyum yang tidak biasa, seolah menyiratkan pengetahuan yang dalam. Beberapa orang yang memandangnya merasa seakan hati mereka disucikan. Ada yang merasa beban hidupnya runtuh, ada pula yang mendengar bisikan halus dalam batin mereka, "Tenanglah, jiwa yang gelisah." Malam itu, Balai Agung dipenuhi aura agung yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ribuan orang berdiam diri, menanti momen berikutnya. Mereka yakin, bayi titisan leluhur itu tidak hanya akan hadir dengan wujud, tetapi juga dengan suara. Sebuah suara yang mampu menggetarkan hati dan mengubah jalan hidup manusia. Keheningan menyelimuti Balai Agung. Ribuan mata masih tertuju pada keranjang emas yang berkilau, sementara dupa terus mengepul, membawa aroma harum yang menenangkan. Semua orang menanti sesuatu yang lebih dari sekadar senyum bayi itu, seakan hati mereka tahu bahwa momen besar akan segera datang. Perlahan, bayi titisan leluhur membuka matanya. Kilau lembut terpancar, bukan sekadar cahaya biasa, melainkan sinar yang menusuk masuk ke relung jiwa. Beberapa orang spontan menundukkan kepala, tak sanggup menatap mata bayi yang seakan memantulkan rahasia alam semesta. Saat semua terhanyut dalam kesunyian, suara bening keluar dari bibir mungil itu. Bukan tangisan, melainkan ucapan yang begitu jelas. "Wahai manusia dari segala bangsa, berhentilah saling menyakiti. Jiwa yang penuh kebencian hanya akan menimbulkan kehancuran. Jagalah hatimu agar tetap murni, sebab disitulah kedamaian sejati bersemayam." Ribuan orang terperanjat. Ada yang menutup mulut karena tak percaya, ada yang langsung berlutut dengan air mata mengalir deras. Seorang pria dari Amerika memegangi dadanya, merasa beban hidupnya yang bertahun-tahun mengikat tiba-tiba luruh. Suara bayi itu menembus lapisan terdalam dalam hati setiap orang. Bayi itu melanjutkan, suaranya lembut namun menggema. "Kalian datang dari jauh bukan untuk melihat wujudku, melainkan untuk mendengar kebenaran. Ketenangan jiwa bukanlah hadiah yang datang dari luar, melainkan dari hati yang rela memberi dan tidak menuntut balasan." Seorang biksu dari India meneteskan air mata. Ia berbisik pada rekannya, "Kata-kata ini lebih dalam dari kitab yang pernah kubaca." Sementara seorang wanita Jerman memejamkan mata, merasakan setiap kalimat bayi itu seperti meluruhkan tembok keras yang selama ini mengekang dirinya. Bayi itu berhenti sejenak, lalu mengangkat tangannya yang kecil. Ajaibnya, angin di dalam Balai Agung ikut berputar lembut, membuat dupa menari-nari di udara. "Belajarlah dari alam," ucapnya. "Air mengalir tanpa melawan, angin berhembus tanpa menuntut, bunga mekar tanpa iri. Maka hiduplah dengan kasih, karena kasih adalah bahasa para leluhur." Suasana semakin hikmat. Orang-orang dari berbagai bangsa saling berpegangan tangan. Perbedaan bahasa, warna kulit, dan budaya lenyap seketika. Mereka menyatu dalam satu ikatan yang lahir dari ajaran bayi itu, persaudaraan jiwa. Ketua adat yang berdiri di dekat keranjang emas pun berlutut. Matanya berkaca-kaca, hatinya penuh rasa syukur. Ia tahu, kehadiran bayi ini adalah anugerah besar bukan hanya bagi Bali, melainkan bagi dunia. Ajaran suci yang keluar dari mulut seorang bayi menjadi penanda bahwa manusia masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Malam itu, langit Bali terasa berbeda. Bintang-bintang tampak lebih terang, seolah ikut mendengarkan suara bayi titisan leluhur. Ribuan orang masih berdiam, larut dalam keheningan sakral. Mereka sadar,
Kehidupan mereka tak akan pernah sama lagi setelah mendengar sabda pertama dari sang bayi suci. Setelah suara bayi titisan leluhur terdengar untuk pertama kalinya, suasana Balai Agung semakin hening. Ribuan umat dari berbagai bangsa tak berani bergerak, seakan setiap kata yang terucap adalah cahaya yang menembus hati mereka. Bayi itu menatap lembut ke arah kerumunan. Sorot matanya seakan berbicara tanpa suara. Dengan bibir mungilnya, ia kembali bersabda, "Manusia sering mencari kedamaian di luar dirinya, padahal jiwa yang suci adalah sumber dari segala ketentraman. Bersihkanlah pikiranmu dari iri, singkirkan amarah, dan jauhkan kesombongan. Hanya dengan hati yang tenang, dunia akan menjadi rumah bagi semua makhluk." Kata-kata itu membuat orang-orang dari India saling berpandangan. Mereka merasa ajaran bayi itu mengalir sejalan dengan nilai welas asih yang telah mereka junjung, namun kali ini terasa lebih kuat, lebih nyata. Seolah bukan teori, melainkan kebenaran hidup yang langsung diturunkan dari alam semesta. Seorang pria Jerman menggenggam lonceng peraknya erat-erat. Dentingan kecil yang ia bunyikan seakan menyatu dengan ucapan sang bayi. Ia berbisik, "Ajaran ini menembus dinding logika, meruntuhkan kesombongan peradaban kami yang penuh mesin, namun miskin rasa." Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dari barisan umat Amerika, beberapa orang menyalakan lilin tambahan. Cahaya kecil itu menyebar, membuat ruangan Balai Agung semakin hangat. Mereka merasakan kalimat bayi itu seperti bisikan lembut yang menenangkan kegelisahan batin. Seorang wanita berkulit putih berkata pelan, "Inilah kedamaian yang tak bisa dibeli oleh dunia modern." Bayi itu melanjutkan sabdanya, "Belajarlah dari bumi yang tetap memberi meski sering dilukai. Belajarlah dari matahari yang tetap bersinar meski tak pernah dipuji. Jika kalian ingin menemukan kebahagiaan sejati, hiduplah dengan memberi, bukan hanya meminta." Seorang manusia bernilai bukan karena apa yang ia miliki, melainkan karena apa yang ia berikan. Suara itu menggema, lalu meresap ke dada setiap orang. Banyak yang menangis, bukan karena sedih, melainkan karena merasa tersentuh oleh kebenaran yang sederhana namun sering dilupakan. Bahkan para tetua Bali yang sudah terbiasa mendengar wejangan suci merasa kata-kata bayi ini memiliki kekuatan yang melampaui zaman. Ketua adat menunduk, lalu berkata dalam hati, "Inilah mutiara leluhur yang selama ini kami nantikan." Bayi ini bukan sekadar titipan, melainkan penjaga kesucian Bali dan dunia. Ia lalu memimpin umat untuk menangkupkan tangan di dada, menghaturkan sembah sebagai tanda kerendahan hati menerima ajaran. Malam semakin larut, namun tak seorang pun merasa lelah. Justru setiap kata yang keluar dari bayi itu menambah kekuatan dalam hati. Mereka merasa dibersihkan, seolah semua kegelapan batin sirna berganti cahaya ketentraman. Suara gamelan mengalun pelan, menyatu dengan dentingan lonceng, doa, dan nyala lilin, menciptakan harmoni sakral yang tak mungkin dilupakan. Pada akhirnya, ribuan umat menyadari bahwa mereka tak hanya datang untuk melihat mukjizat, tetapi juga untuk berubah. Ajaran bayi titisan leluhur malam itu menjadi penanda awal dari perjalanan baru. Perjalanan untuk menyucikan jiwa, menebarkan kasih, dan menjaga kesucian Bali sebagai pusat kedamaian dunia. Setelah malam penuh ajaran suci itu, suasana Bali berubah. Desa di kaki Gunung Agung tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat pemujaan, melainkan sebagai pusat pencerahan dunia. Ribuan umat dari India, Jerman, Amerika, hingga pelosok negeri lain masih tinggal berhari-hari di sana, merasakan kedamaian yang lahir dari ajaran bayi titisan leluhur. Masyarakat Bali menerima semua tamu dengan hati terbuka. Mereka percaya ajaran itu bukan hanya untuk satu bangsa, melainkan untuk seluruh umat manusia. Senyum ramah, sikap santun, dan keramahan yang diwariskan leluhur semakin kuat rasa, seolah Bali kini benar-benar menjadi rumah suci bagi siapapun yang datang dengan niat tulus. Ketua adat desa mengumpulkan seluruh warga. Dengan suara lantang ia berkata, "Kita telah menerima amanah besar. Bali harus tetap dijaga, bukan hanya dengan upacara, tetapi juga dengan hati yang suci. Setiap langkah, ucapan, dan perbuatan kita harus mencerminkan ajaran bayi titipan leluhur." Semua warga mengangguk, mata mereka berbinar penuh keyakinan. Sejak saat itu, setiap upacara adat menjadi lebih hikmat, tidak hanya sekadar ritual, melainkan juga pengingat untuk menjalani hidup dengan kasih sayang. Setiap dupa yang menyala bukan hanya simbol persembahan, tetapi juga lambang kesungguhan hati dalam menjaga kedamaian. Para petani mulai bekerja dengan penuh syukur. Mereka menanam padi sambil mengingat pesan bayi itu tentang memberi tanpa menuntut balasan. Nelayan melaut dengan hati lapang,
tak lagi mengeluh tentang hasil tangkapan, melainkan menerima apa yang alam berikan. Semua pekerjaan dilakukan dengan rasa suci, seolah setiap aktivitas adalah bagian dari ibadah. Anak-anak Bali pun diajarkan ajaran sang bayi sejak kecil. Mereka diajari untuk menghormati alam, menyayangi hewan, dan tidak saling menyakiti. Dengan polos mereka mengulang sabda sang bayi, "Kasih adalah bahasa leluhur." Kalimat itu menjadi mantra sederhana yang mereka nyanyikan sambil bermain di halaman pura. Perubahan itu dirasakan pula oleh para tamu dari luar negeri. Orang India yang awalnya hanya berniat berziarah, kini tinggal lebih lama untuk belajar dari masyarakat Bali. Rombongan Jerman mengajarkan keteraturan dalam menjaga lingkungan, sementara orang Amerika berbagi ilmu tentang kebersamaan dan pelayanan. Semua budaya menyatu, membentuk harmoni baru yang indah. Malam-malam di desa kini selalu dipenuhi cahaya lilin dan lantunan doa dari berbagai bahasa. Namun meski berbeda, doa-doa itu terdengar serasi, seakan alam semesta menyatukannya dalam satu melodi. Gunung Agung berdiri kokoh, menjadi saksi bahwa Bali telah menjelma pusat kesucian yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ketua adat sering berkata kepada tamu yang datang, "Kesucian Bali bukan hanya milik kami. Ini adalah warisan bagi seluruh dunia. Jika kalian kembali ke tanah asal, bawalah ajaran ini dalam hati, sebarkanlah kasih kepada semua makhluk." Pesan itu membuat setiap orang yang pulang membawa ketenangan, bukan sekadar kenangan. Dari hari ke hari, nama bayi titisan leluhur semakin harum. Bukan karena mukjizat yang ia tunjukkan, melainkan karena ajaran sederhana yang menumbuhkan kedamaian. Bali pun dijunjung tinggi, bukan hanya sebagai pulau indah, tetapi sebagai tanah suci yang menjaga cahaya leluhur. Malam itu, langit di atas Pura Agung tampak bertabur bintang. Angin berhembus lembut, membawa aroma dupa yang masih tersisa dari upacara sore tadi. Di tengah kesunyian, bayi titisan leluhur kembali memperlihatkan keajaibannya. Tiba-tiba, cahaya redup keemasan muncul di sekeliling tubuh mungilnya, seolah-olah alam semesta sedang melindunginya. Para pendeta yang berjaga hanya bisa tertegun, menyadari bahwa peristiwa ini bukan sekadar fenomena biasa, melainkan sebuah pertanda besar. Ketika cahaya itu semakin terang, terdengar bisikan halus yang tak berasal dari mulut sang bayi, melainkan dari ruang gaib yang tak kasat mata. Suara itu menyerupai gema ribuan leluhur yang berbicara bersamaan. "Bangkitkan jiwa yang suci, sucikan hati dari keserakahan, dan satukan manusia dengan kasih sayang." Begitu bunyi bisikan yang menggema di telinga semua orang yang hadir. Mereka saling berpandangan, merinding sekaligus tak mampu berkata-kata. Di antara mereka, seorang Brahmana sepuh yang telah lama berguru di Himalaya meneteskan air mata. Ia menyadari bahwa suara itu adalah gema dari dimensi para leluhur agung. "Inilah saatnya umat manusia diarahkan kembali pada jalan kebenaran," ucapnya lirih. Masyarakat Bali yang berkumpul di pura itu pun berlutut, mengangkat tangan penuh hormat, percaya bahwa malam ini adalah malam suci yang akan dikenang sepanjang masa. Seorang wanita tua yang terkenal sebagai tabib desa tiba-tiba mendapatkan penglihatan gaib. Ia melihat ribuan roh leluhur berdiri mengelilingi pura, membawa obor cahaya yang tak pernah padam. Dalam penglihatannya, roh-roh itu tersenyum, memberi restu, sekaligus mengingatkan bahwa manusia harus menjaga keselarasan dengan alam. Ia berteriak lirih, "Leluhur datang bersama sang bayi, jangan lagi ada kebencian di antara manusia." Keajaiban itu tak hanya disaksikan oleh yang hadir di pura, melainkan juga dirasakan di desa-desa sekitarnya. Hewan-hewan malam yang biasanya gaduh mendadak hening, seolah ikut menyimak ajaran suci tersebut. Pohon-pohon kelapa bergoyang pelan tanpa angin. Air sungai berkilauan seperti disinari cahaya bulan. Semua itu menambah keyakinan masyarakat bahwa bayi ini benar-benar membawa pesan besar bagi dunia. Namun, di balik husyukan itu, beberapa tokoh dari luar pulau yang sebelumnya meragukan kabar bayi titisan leluhur mulai merasakan gejolak batin. Mereka yang awalnya menganggap ini hanyalah cerita rakyat, kini terpaksa berpikir ulang. Beberapa di antaranya bahkan berencana datang langsung untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri, karena merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika semata. Bayi itu kemudian membuka mata dan menatap ke arah langit. Dari mulut mungilnya, keluar kata-kata yang membuat semua orang terdiam. "Alam akan murka bila manusia terus serakah. Air akan meluap, tanah akan retak, dan api akan melahap. Hentikan dendam, hentikan nafsu." Kata-kata itu begitu tegas, namun dilontarkan dengan suara yang menenangkan, membuat setiap orang merasa disentuh hingga ke dalam jiwa. Suasana malam itu berubah menjadi sebuah momen sakral.
Beberapa orang menangis terseduh, bukan karena takut, melainkan karena hatinya tersadar. Mereka merasa disentil langsung oleh suara bayi yang seakan mewakili seluruh jeritan bumi. Tak ada yang berani berbicara, hanya doa yang bergema dalam hati masing-masing. Setelah cahaya keemasan meredup perlahan, bayi itu kembali tertidur tenang, seakan tidak pernah mengucapkan satu kata pun. Namun, bekas dari peristiwa tersebut begitu kuat. Semua yang hadir malam itu tahu bahwa mereka tak akan pernah bisa melupakannya. Mereka kini memikul tanggung jawab besar untuk menyampaikan pesan suci kepada dunia luar. Masyarakat Bali pun bersepakat, mulai esok hari mereka akan mengadakan ritual khusus untuk menjaga keseimbangan alam, membersihkan diri dari keserakahan, dan mengajarkan kasih sayang kepada sesama. Bisikan gaib dari bayi titisan leluhur itu kini menjadi tonggak baru bagi kehidupan mereka, seolah membuka lembaran sejarah suci yang akan mempengaruhi perjalanan umat manusia.